Pada konten kali ini saya mencoba untuk membahas serta mengupas 3 buku dari Stanislavski. Kita tahu bahwasannya buku-buku ini terdiri dari persiapan seorang aktor, An Actor Prepare, kemudian building karakter, membangun sebuah watak atau membangun tokoh, dan kemudian adalah creating role atau menciptakan sebuah peran. Nah, dari ketiga buku ini di dalam konten saya mencoba untuk menjabarkan secara terperinci melalui sudut pandang saya sendiri. Mudah-mudahan konten ini dapat memberikan wawasan bagi teman-teman yang ingin belajar tentang keaktoran atau bagi teman-teman yang ingin merefresh kembali pengetahuannya tentang metode seni peran Stanislavski ini. Dari ketiga buku ini sebenarnya membahas tentang 3 cara untuk memahami dunia keaktoran. Buku yang pertamanya adalah Persiapan Seorang Aktor. Buku ini menggambarkan tentang bagaimana seseorang mengenal dunia keaktoran, bagaimana seorang aktor itu bekerja dengan dunianya, bagaimana seorang aktor memahami dasar-dasar disiplin yang harus diterapkan di dalam diri, serta bagaimana seorang aktor mengenal tools apa saja yang menjadi bahan untuk aktor mampu bekerja dengan baik. Kemudian di buku keduanya adalah Membangun Tokoh, sebuah buku yang memberikan secara merinci bagaimana aktor bekerja melalui tubuhnya, bagaimana aktor menyikapi arti sebuah penghayatan, bagaimana aktor memahami tentang wawasan dan lain sebagainya, teknik baik itu suara serta unsur-unsur seni lain yang mempengaruhi dunia keaktoran. Dan buku ketiganya ini berjudul tentang Creating a Role, buku yang membahas tentang bagaimana kehidupan aktor dan kehidupan dalam naskah bersama-sama untuk menciptakan sebuah peran baru untuk menyikapi konteks kehidupan pada saat ini. Di dalam buku ini percaya bahwasannya tidak mungkin seorang aktor bisa memainkan perasaan orang lain. Jadi oleh karena itu kreativitas dari aktor serta data dari peran ada di dalam naskah ini menjadi sebuah kerja kolektivitas yang menciptakan sebuah peran baru berdasarkan perasaan-perasaan yang murni yang merujuk kepada sistem seni organik atau seni murni dari seni peran yang mengutamakan tentang kejujuran. Buku Stanislavski ini pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Bapak Asrul Sani. Bapak Asrul Sani mengenal teori Stanislavski ini ketika dia belajar di Akademi Drama di Amsterdam. Di sana dia diperkenalkan dengan metode Stanislavski ini oleh Jodjana, salah satu staf akademik di sana. Bersama dengan Jodjana, Asrul Sani kemudian mencoba untuk memahami serta mengupas dan membahas tentang bagaimana sistem Stanislavski ini bekerja. Nah, di sana juga Asrul Sani sempat menyaksikan atau bertemu langsung dengan salah satu murid Stanislavski yaitu Sejarov yang pada waktu itu sedang menyutradarai Bunceri karangan Chekhov. Jadi bisa digambarkan bahwasannya ini sebuah momen yang sangat baik ya, di mana Asrul Sani bisa mencicipi metode seni peran Stanislavski dan dia juga bisa menyaksikan langsung ya peranakan dari sistem Stanislavski ini bekerja dari pementasannya si Jarov ini. Setelah dia menempuh pendidikannya di Belanda, dia pulang ke Indonesia dan selang beberapa tahun kemudian berdirilah ATNI, Akademi Teater Nasional Indonesia. Di situ dia merupakan salah satu pengurus dan dalam peresmian ATNI itu dia diberikan satu kesempatan untuk memberikan sebuah pidato. Dan pidato yang diangkat oleh Asrul Sani adalah tentang psikologi seorang aktor. Tema ini merujuk pada bagaimana sistem dari pembelajaran seorang aktor serta bagaimana menyikapi tentang pertumbuhan seorang aktor. Nah, setelah pidato tersebut kemudian banyak perundingan yang mempertanyakan tentang metode Stanislavski ini. Apakah metode Stanislavski ini cocok untuk Indonesia? Sedangkan Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda dengan dunia barat.
Pertanyaan ini masih banyak saya dengar di beberapa diskusi yang membahas atau yang mempermasalahkan tentang dunia seni peran ini, bahwasanya apakah Stanislavski ini masih cocok untuk seni peran di Indonesia dan bagaimanakah seni peran Indonesia sebenarnya bekerja. Namun Asrul Sani berpikir bukan suatu ketentuan orang harus mengikuti metode ini, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana metode ini mampu memberikan inspirasi kepada orang untuk menciptakan sebuah sistem pendidikan keaktoran. Karena Jodjana juga memberitahu kepada Asrul Sani bahwa metode Stanislavski ini merupakan suatu metode yang sangat baik untuk investasi bagi seni drama di Indonesia, karena pada waktu itu tahun 50-an Indonesia belum terlalu berkembang jika dibandingkan dengan dunia perkotaan di barat, apalagi di Belanda. Jadi Sejarov berpikir bahwasanya ini merupakan suatu investasi yang bagus bagi pendidikan keaktor di masa depannya gitu, yang mungkin bisa kita rasakan sampai saat ini. Mengenai tentang kecocokan antara metode ini dengan kebudayaan Indonesia, apakah cocok atau tidak, metode Stanislavski pun mengalami hal yang serupa gitu. Bahwasannya bukan hanya di Indonesia yang mempertanyakan itu, tetapi banyak seniman di barat pun yang meragukan dari metode Stanislavski ini, seperti salah satu seniman Inggris, George Bernard Shaw. Dia seorang penulis drama yang mengatakan bahwasannya apakah metode Stanislavski ini cocok, di mana seninya itu bekerja melalui pikiran dan bukan melalui hati. Dan kemudian juga pertentangan dari salah satu muridnya yaitu Meyerhold. Tidak tahu pasti apakah Meyerhold ini benar-benar menentang keberadaan teori dari Stanislavski. Namun pada dasarnya metode Stanislavski ini mampu memberikan pengaruh yang sangat besar ya bagi seniman-seniman untuk menciptakan sebuah pemahaman-pemahaman baru tentang dunia drama yang berorientasi pada seni peran. Seperti halnya dengan buku Stanislavski ini yang dibawa oleh Asrul Sani ke Indonesia, dia yakin bahwasannya metode ini akan mengalami adaptasi dari seniman-seniman Indonesia berdasarkan kebutuhan serta pengalamannya, dan itu pun terlaksana gitu. Salah satu bentuk konkretnya adalah Institut Kesenian Jakarta, di mana Stanislavski ini merupakan sebuah acuan penting di dalam institusi ini. Dari acuan metode ini kemudian banyak lahir metode-metode seni peran realisme berdasarkan sudut pandang dari Wahyu Syihombing dan kemudian juga Didi Petet, dan mungkin masih banyak lagi gitu, yang mungkin bisa dikatakan metode yang mendekatkan kepada otentiknya seni peran Indonesia gitu. Pada dasarnya metode Stanislavski ini memberikan banyak sekali inspirasi bagi seniman-seniman teater untuk melahirkan metode-metode baru dalam penciptaan teater yang akan menyangkut bagaimana sistem seni peran itu bekerja berdasarkan dari kebudayaan Indonesia itu sendiri. Ya, terima kasih.